Halo orang-orang sukses, Underline Movie di sini. Buat kalian yang nggak suka spoiler, mending langsung tutup video ini. Namun, kalau kalian suka dan nggak masalah dengan spoiler, silahkan lanjut dan nikmati hidangannya. Kali ini Underline Movie bakal bacain alur cerita film yang berjudul 50 Minutes of War. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1976 di sebuah daerah bernama Djibouti. Djibouti sendiri merupakan daerah koloni Prancis pada saat itu. Film ini menceritakan tentang perjuangan pasukan elit dari Prancis yang mencoba menyelamatkan anak-anak sekolah yang disandra oleh beberapa pemberontak. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita simak bersama. Scene awal memperlihatkan sebuah bus sekolah datang menjemput anak-anak di kota Djibouti. Terlihat juga seorang guru cantik bernama Jane yang telah sampai di sekolah dan sedang menyiapkan kelas untuk para muridnya. Namun di luar dugaan, ketika bus tersebut sedang menjemput seorang anak bernama Bernard, tiba-tiba saja bus tersebut disabotase oleh beberapa pemberontak. Mereka kemudian memaksa supir bus tersebut untuk pergi ke daerah perbatasan antara Prancis dan Somalia. Karena takut dan mengkhawatirkan keamanan anak-anak, sopir bus pun kemudian menuruti keinginan para pemberontak. Pada saat kejadian tersebut, salah satu orang tua wali murid melihat. Ia mencoba menghentikan bus tersebut, namun ia tidak bisa. Waktu masuk kelas pun telah tiba. Jane menunggu anak-anak muridnya di kelas, namun mereka semua tak kunjung datang. Bus pun kemudian melaju menuju perbatasan antara Prancis dan Somalia. Saat di perjalanan, Bernard salah satu anak menanyakan apakah mereka akan dibawa ke sekolah. Namun, pemberontak itu langsung menampar Bernard hingga ia terluka. Tak lama kemudian, ada dua mobil tentara Prancis yang mengejar mobil tersebut. Namun mereka gagal dan segera menghubungi tentara yang ada di perbatasan untuk memblokade jalan. Hasilnya, bus pun terhenti, tepat di tengah-tengah perbatasan antara Prancis dan Somalia. You see the soldiers, tell them to go. No, you understand? Kemudian terlihat seorang kapten bernama Andre sedang asik menghibur anaknya yang baru saja selesai operasi. Namun tiba-tiba perawat mengatakan bahwa ia mendapatkan telepon. Andre pun menjawab telepon tersebut. Dan ternyata ia mendapatkan misi untuk membantu pembebasan para sandera di Djibouti tersebut. Ia kemudian mengumpulkan pasukannya yang bernama Pierre, Lorca, Kemper, dan Larin. Kapten Andre kemudian menemui Michel yang merupakan dubes Prancis dan yang mengatur semua rencana yang akan dijalankan. Mereka kemudian terbang ke Djibouti secara diam-diam menggunakan pesawat sipil agar penerbangan mereka tidak menarik perhatian para pers. Namun di sana juga sudah ada agen CIA dari Amerika bernama Philip Schaeffer yang akan ikut bergabung dalam operasi Kapten Andre. Philip hanya bertugas mengawasi kinerja mereka karena di dalam bus tersebut terdapat 3 warga Amerika Serikat. Sementara itu, Jane yang mengetahui para muridnya sedang disandra memaksa masuk ke dalam area penyanderaan. Ia berhasil masuk saat para penjaga lengah, namun ia langsung dihadang oleh pemberontak yang bernama Barkat yang merupakan pemimpin aksi tersebut. Jane mengatakan bahwa ia adalah guru dari murid-murid tersebut. Ia menawarkan diri untuk membantu para pemberontak untuk mengatur dan menenangkan anak-anak. Karena hal itulah Barkat setuju dan membiarkan Jane masuk ke dalam bus tersebut. Sesampainya di Djibouti, mereka bersiap-siap menuju ke lokasi penyanderaan berada. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Jenderal Favrat yang bertugas memberikan komando di sana. Saat pertama kali bertemu, mereka diremehkan oleh Jenderal Favrat. Setelah mengetahui informasi dari Jenderal Favrat, Andre kemudian langsung bersiap-siap pergi ke area penyanderaan guna untuk melihat medan di sana secara langsung. Saat Andre diam-diam mengecek sudut pandang dari bus, tiba-tiba Jane datang dan hampir membuat ia ketahuan. Ditambah lagi, tiba-tiba saja lampu dari arah Somalia hidup dan menyorot ke arah bus. Karena hal itulah, Andre terpaksa lari tunggang langgang. Beruntungnya, ia berhasil kembali dengan selamat. Ia kemudian menemui Jenderal Favrat dan mengatakan bahwa area di sana datar dan hanya ada beberapa tempat untuk para sniper bersembunyi. Kapten Andre pun menjelaskan rencananya. Kapten Andre mengatakan bahwa mereka akan menembak pemberontak secara bersamaan, hingga mereka tidak sempat membalas dan tidak akan membahayakan keadaan para sandera.
Agen CIA dan Jenderal Fafrat pun awalnya kurang yakin dengan rencana tersebut, karena Kapten Andre pernah melakukan hal tersebut 1 kali. Namun, hasilnya tidak terlalu sempurna. Selain itu juga, mereka khawatir para pemberontak akan mendapatkan bantuan dari Somalia. Mengingat tujuan mereka adalah sama-sama ingin mengembalikan Djibouti ke tangan Somalia. Namun, karena tidak ada pilihan lain, Jenderal Fafrat pun menyetujui ide Andre tersebut. Tetapi, mereka tetap harus meminta persetujuan dari Paris dan tetap menunggu hasil dari negosiasi. Scene kemudian berpindah ke bis. Terlihat Jen berbincang kepada kepala pemberontak. Ia mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk melindungi anak-anak muridnya. Pemberontak itu pun mengatakan bahwa ia dulu juga seorang guru. Dia juga peduli dengan anak-anak, yaitu anak-anak yang ada di negaranya. Ia berharap bahwa anak-anak di negaranya akan menjadi orang bebas suatu hari nanti. Sementara itu, Kapten Andre dan pasukannya segera menyiapkan diri untuk pergi ke lokasi pemantauan besok pagi. Tapi tiba-tiba saja mereka mendapat telepon dari Paris, dan mereka hanya diizinkan menembak jika di dalam bus hanya terdapat 1 pemberontak. Jenderal Fafrat dan Andre sudah berusaha menjelaskan, namun Michel tetap tidak mau mendengar. Keesokan paginya, mereka segera bergegas ke titik di mana mereka akan menembak. Sesampainya di sana, mereka langsung membagi target untuk mereka tembak secara bersamaan. Mereka mulai menghitung dan siap menembak, namun perintah dari Paris tetap tidak berubah. Mereka terus menunggu di bawah teriknya matahari. Dan dari perbatasan Somalia, terlihat para tentara telah bersiap menunggu sesuatu. Karena hari telah tinggi dan para murid memerlukan makanan, maka Letnan Rahmani kemudian mengantarkan suplai makanan untuk para anak-anak di bus tersebut. Namun saat itu, salah seorang anak tiba-tiba bersembunyi di belakang Letnan Mani, sehingga ketegangan pun terjadi. Letnan Mani berusaha menenangkan keadaan, sembari mundur secara perlahan. Namun karena hal itulah ia kemudian ditembak oleh para pemberontak. Menyaksikan kejadian tersebut, Kapten Andre dan tim sangat kesal karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kejadian itu, Jen pun memohon untuk membawa Bernard ke perbatasan untuk diobati karena keadaan Bernard sudah semakin parah. Saat itu, ia mendengar percakapan dari pemberontak bahwa akan datang bus pada malam hari untuk membawa mereka pergi. Beruntungnya, Jen diizinkan untuk membawa Bernard ke perbatasan. Sementara itu, Kapten Andre pun pergi ke barak untuk mendesak Jenderal Fafrat agar segera mengambil keputusan, serta meminta bantuan kepada Philip untuk menjadi penembak ke-6, dan agen CIA itu pun setuju. Ia juga perlu seseorang untuk ada di bus, agar anak-anak tetap tenang dan tidak mengacaukan bidikan para penembak jitu. Tiba-tiba guru Jen datang. Jen memberitahu bahwa kondisi para pemberontak yang saat itu sudah sangat kelelahan, dan mereka akan segera membawa anak-anak itu pergi pada saat malam hari. Andre memberitahu rencananya kepada Jen, namun Jen mengatakan mustahil bagi ia untuk membuat anak-anak itu tenang saat terjadi peperangan, kecuali anak-anak itu diberi obat bius. Mendengar hal itu, Kapten Andre langsung memerintahkan Lorca untuk menyiapkan obat bius yang akan dimasukkan ke dalam air mineral. Jen pun kembali ke bus, dan ia langsung membagikan air tersebut kepada anak-anak. Kapten Andre dan timnya pun mulai membidik dan menghitung hingga mereka bisa menembak secara bersama-sama. Bis dari Somalia pun datang. Kapten Andre kembali menanyakan keputusan Paris tentang apa yang akan ia lakukan. Namun, hasilnya tetap negatif. Mereka tidak mengizinkan Kapten Andre untuk menembak. Mengetahui hal itu, Kapten Andre pun kemudian menanyakan kepada timnya tentang keputusan yang akan ia ambil. Ia mengatakan bahwa keputusan ini sangat berbahaya bagi mereka dan juga bagi anak-anak. Namun, kesempatan yang mereka miliki hanya saat itu saja, karena anak-anak akan segera dibawa ke Somalia. Mendengar hal itu, semua anggota tim setuju, dan mereka mengambil resiko tersebut tanpa adanya perintah dari jenderal maupun otoritas di Paris. Mereka kemudian mulai membidik lagi, dan semua pemberontak yang ada di dalam bis pun tewas seketika. Kegaduhan langsung terjadi di perbatasan Somalia. Mereka mendengar tembakan tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi.
Setelah melihat para pemberontak terkapar, Jen pun sibuk membangunkan para muridnya agar siap dievakuasi. Saat itu, para pemberontak belum mengetahui posisi para penembak jitu. Hingga salah satu pemberontak datang ke bus dan dia ditembak oleh Larin. Hingga akhirnya para pemberontak mengetahui posisi para penembak jitu. Para pemberontak pun kemudian memberondong secara membabi buta ke arah mereka. Namun dengan akuratnya para penembak jitu dapat membalas dan mengheadshotkan para tentara itu dengan mudah. Kayaknya para penembak jitu ini pakai aimbot plus auto headshot. Selanjutnya terjadilah adu aim yang tak seimbang antara penembak jitu dan para pemberontak Somalia. Hingga akhirnya Larin menembak kepala pemimpin mereka, yang membuat para pemberontak Somalia mundur. Anak-anak pun kemudian dievakuasi menggunakan bis oleh Philip. Ketika mereka semua pergi dan dirasa sudah aman, tiba-tiba saja George melihat seorang anak perempuan sudah tergeletak lemas letih tak berdaya di bawah sofa bis yang tak lagi empuk. Mengetahui hal itu, Jen pun menangis dengan histeris. Begitu juga para penembak jitu. Mereka menangis, namun tidak histeris. Ketika mereka kembali ke barak, semua prajurit di sana yang tadinya meremehkan memberikan hormat kepada tim Kapten Andre. Para sandera pun dikembalikan kepada orang tua mereka. Jen kemudian berterima kasih kepada tim Kapten Andre. Pada akhirnya, Djibouti menjadi negara merdeka setelah setahun dari kejadian tersebut. Dan film pun selesai. Nah sob, bagaimana filmnya? Silahkan tuliskan komentar terbaik kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Underline Movie di sini. Bye-bye.